Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita awali aktivitas kita pada pagi hari ini dengan bersaat teduh di dalam doa pagi bersama Bapak Fubinus Juniartono. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan dan para sahabat dimanapun berada. Senang sekali kita dapat bersua kembali, menjalin kasih, beribadah bersama lewat persekutuan doa pagi hari ini. Bagaimana kabar semuanya? Kiranya kita semua boleh senantiasa menghayati, merasakan dan meresapi kasih setia dan penyertaan Tuhan yang memelihara hidup kita hari lepas hari. Mengawali ibadah kita, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyatukan hati untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami datang bersimpuh di hadapan-Mu saat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan di mana kami dapat berelasi bersama Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, merenungkan bersama kebenaran firman-Mu yang sebentar akan diberitakan. Kuduskan hati kami, pimpinlah setiap kami dalam mempergumulkan firman yang akan disampaikan nanti, sehingga kami dapat mengikuti dengan baik, mengerti dan memahami semuanya dengan benar. Juga bagi kami yang dengan penuh kelemahan dan keterbatasan dikopercaya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, kiranya dalam pertolongan Tuhan, Roh Kudus yang dapat memampukan kami sehingga kami dapat melakukan dengan benar dan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Sebelum kita lanjutkan ibadah ini, marilah terlebih dahulu kita agungkan nama Tuhan lewat satu pujian yang diambil dari buku Kidung Jemaat 40, Ajaib Benar Tuhan. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Ketika insangku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Dapat janji yang teguh, ku harap sadanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya.
Sahabat Kristus yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, renungan kita kali ini saya beri tema panggilan pertobatan. Nats yang mendasarinya saya ambil dari kitab Yunus pasal 3 ayatnya yang ke-9 sampai 10 yang mengatakan demikian. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat pertobatan mereka, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan, menyimpan, memelihara dan mempergumulkannya, serta bersedia melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Sahabat, apakah yang pertama-tama terlintas dalam ingatan kita bila kita mendengar atau membahas tentang kisah Yunus ini? Anak-anak sekolah minggu pun hafal betul tentang kisah ini, khususnya pada bagian di mana Yusuf berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Ada banyak sekali pembelajaran yang dapat kita peroleh dari kisah tentang Yunus ini. Saya mencoba mengklasifikasikan menjadi 3 kelompok dari tokoh-tokoh yang terlibat dalam kisah ini, yaitu yang pertama bangsa Ninive, yang kedua Yunus, dan yang ketiga Tuhan. Ninive adalah kota yang besar dengan jumlah penduduk lebih dari 120.000 orang. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Mereka adalah orang-orang yang hidupnya diwarnai dengan dosa, kejahatan, dan kekerasan. Tuhan sangat kesal dengan perbuatan dan tindak tanduk mereka dan ingin menjatuhkan hukuman atas mereka. Tuhan memberi tenggang waktu sampai 40 hari. Bila sampai 40 hari ke depan bangsa itu tidak bertobat, maka kota Ninive akan ditunggang balikan. Dan dalam hal ini Tuhan mengutus Yunus untuk menyampaikan pesan ini. Tetapi apakah Yunus bersedia diutus Tuhan untuk menyampaikan pesan ini? Ternyata tidak. Malah yang terjadi adalah sebaliknya. Yunus justru pergi menjauh, melarikan diri dari hadapan Tuhan dan menumpang sebuah kapal yang menuju ke Tarsis. Yunus benar-benar mengabaikan, mengingkari penugasan yang Tuhan berikan kepadanya. Dan sementara kapal itu berlayar, terjadilah badai besar yang memukul kapal itu sehingga mengancam keselamatan orang-orang yang berada di dalamnya. Singkat cerita, kemudian awak kapal membuat undian yang akhirnya Yunuslah yang kena undi, dan sebagai akibatnya Yunus dicampakkan ke laut atas penentuan Tuhan. Dan atas penentuan Tuhan juga seekor ikan besar menelan Yunus. Di dalam perut ikan yang gelap gulita itu, akhirnya membuat Yunus menyadari dan menyesali perbuatannya, bahwa ia telah melanggar perintah Tuhan. Yunus berdoa dan terus berdoa, dan pada akhirnya ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Dan Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada Yunus untuk menjalankan misinya. Dan kali ini Yunus mau melakukannya. Mendengar peringatan dari Tuhan ini, bangsa Ninive akhirnya benar-benar menyesal dan bertobat. Mereka berpuasa, mulai dari raja, rakyat, bahkan hewan-hewan peliharaan mereka. Mereka mengenakan kain kabung, merendahkan diri, tersungkur di hadapan Tuhan dan bertobat. Melihat pertobatan mereka yang nyata,
Akhirnya Tuhan membatalkan niat dan rencana hukumannya atas Ninive. Tuhan adalah pribadi yang maha kaya dalam pengampunan. Menyaksikan hal ini, Yunuslah yang sekarang justru menjadi kesal. Kekesalan Tuhan dan Yunus didasari atas motif yang berbeda. Tuhan memang kesal melihat tingkah laku, kekerasan dan penyimpangan orang-orang Ninive yang jahat dan ingin supaya mereka berubah. Tuhan merancangkan hukuman atas orang-orang Ninive dengan terlebih dahulu memberi peringatan kepada mereka, memberikan waktu dan kesempatan kepada mereka agar mereka sadar dan kemudian bertobat. Setelah mereka sungguh-sungguh bertobat, Tuhan mengurungkan niatnya, tidak jadi menghukum mereka. Jadi tujuan Tuhan sebenarnya adalah agar orang-orang Ninive bertobat dan selamat. Ini lain dari motif Yunus, karena Yunus tetap ingin orang-orang Ninive dihukum. Bahkan dia menunggu dan ingin menyaksikan bagaimana mereka menerima hukuman, bagaimana Tuhan menjungkir balikan Ninive. Motif yang didasari atas kedengkian. Ini sangat jelas ketika pada suatu saat Yunus berteduh di bawah pohon jarak yang tumbuh seketika atas penentuan Tuhan. Yunus sangat bersukacita karena dia bisa berteduh di bawah pohon jarak yang rimbun dan rindang itu. Tetapi apa yang terjadi keesokan harinya? Atas penentuan Tuhan, ulat mengerat dan memakan daun-daun pohon jarak itu, sehingga pohon jarak itu layu, kering, dan mati. Tuhan punya banyak cara untuk mendidik Yunus dan tentunya juga kita semua untuk bersabar, bisa mengendalikan diri, dan dapat menyaksikan bagaimana Tuhan bertindak melalui hikmat dan kebijaksanaan kita, yang pada gilirannya kita akan melihat dan tahu bahwa semua apa yang Tuhan rancangkan adalah untuk maksud dan tujuan demi kebaikan kita semua. Tuhan adalah kasih dan Dia mengasihi semua orang dengan caranya. Ia mengajarkan Yunus dan kita semua bagaimana kita mengasihi. Dengan kasihnya, Ia dapat melakukan apa saja terhadap makhluk ciptaannya untuk menggenapi misinya. Dia ingin semua kita percaya dan selamat dan senantiasa hidup dalam pertobatan. Siapakah kita di hadapan Tuhan sampai kita berani melawan dan menentangnya? Kalau Tuhan memberikan waktu hanya 40 hari kepada penduduk Ninive untuk sadar, menyesal, dan bertobat. Untuk kita semua, kita tidak tahu seberapa lama kita mendapatkan waktu untuk menyadari, menginsyafi, menyesali diri, dan bertobat. Karena itu, jika kita sadar bahwa selama ini kita telah berjalan menyimpang dari jalan Tuhan, baiklah kita tidak mengeraskan diri. Kita sadar, merendahkan diri, dan bertobat. Gunakanlah masa anugerah ini yang masih ada pada kita sebagai kesempatan untuk berefleksi diri sebelum semuanya terlambat. Marilah kita selalu belajar taat, hidup dalam pertobatan, mau selalu mendengar panggilan Tuhan bila Tuhan menegur dan memperingatkan kita. Perlu kita ketahui ada satu hal lagi yang perlu kita lakukan, yaitu adalah kita merupakan pribadi-pribadi yang juga menerima panggilan Tuhan untuk mewartakan berita sukacita, untuk mengabarkan Injil. Tuhan adalah pribadi yang berdaulat dan penuh kuasa dan selalu memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi tugas panggilannya bagi kita. Tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Tuhan.
Marilah kita hidup berkenan di hadapannya dan seturut dengan kehendaknya. Berusahalah kita untuk melaksanakan panggilannya. Bersediakah kita? Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sahabat Kristus yang setia, marilah sekarang kita naikkan doa-doa syafaat. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah doa pagi hari ini. Kiranya semua yang kami peroleh boleh semakin mengokohkan iman kami di dalam keberadaan kami di hadapan Tuhan. Bersama ini kami ingin juga mendoakan segenap pelayanan dan kesaksian kami. Biarlah semua yang kami lakukan boleh mewujudkan misi Kristus untuk membangun kesejahteraan, perdamaian, dan cinta kasih Tuhan bagi sesama kami dan segenap ciptaan-Mu yang lain. Kami juga mendoakan segenap umat-Mu yang sakit Dikau sembuhkan, yang lanjut usia Dikau kuatkan, yang berduka Dikau hiburkan. Dikau berkati kami baik secara pribadi maupun dalam konteks keluarga, kesehatan kami, usaha pekerjaan kami, kerukunan di antara kami satu dengan yang lain, dan banyak hal lain lagi yang mendukung aktivitas kami dan relasi kami dengan Tuhan dan sesama. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang sedang terpuruk, yang bergumul dalam masalah gangguan sakit penyakit, yang mengalami krisis keuangan dan ekonomi, yang mengalami stres dan depresi, para korban bencana alam, mereka yang sedang berputus asa. Kiranya Tuhan dukung mereka dengan semangat, hikmat kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan, kekuatan Tuhan, dan melalui pertolongan Tuhan, biarlah segala permasalahan hidup yang menimpa mereka boleh segera teratasi, sehingga mereka tetap hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Akhirnya kami mau pasrahkan seluruh kegiatan dan perjalanan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam pimpinan Tuhan saja, agar supaya semua apa yang kami lakukan dapat berjalan aman, baik, dan lancar, dan menjadi berkat bagi banyak orang dan banyak hal. Terima kasih Tuhan untuk semua yang boleh kami doakan. Ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan seluruh ibadah pagi hari ini dan doa-doa kami. Dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin.